membagikan video pembelajaran tentang materi gerak dan gaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA oleh dosen pengampu Bapak Edward Areva, SPD 6 SC. Nah, teman-teman semua, pada saat ini kita akan membahas materi tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain dengan memiliki titik acuan tertentu. Nah, gerak ini juga terbagi beberapa jenis. Ada berdasarkan posisi benda, berdasarkan titik acuan, berdasarkan bentuk lintasan, dan berdasarkan sifat kecepatan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan posisi benda. Berdasarkan posisi benda ini terbagi atas dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu ini merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah tampak bergerak. Sedangkan gerak relatif adalah gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuannya. Nah, yang kedua berdasarkan titik acuan. Berdasarkan titik acuan ini juga terbagi atas dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi ini adalah gerak yang berhubungan dengan berpindahnya suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana setiap partikel atau titik dalam benda selama selang waktu yang tertentu menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak suatu benda, di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda mempunyai jarak yang tetap, tetapi suatu sumbu tertentu. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan bentuk lintasan. Berdasarkan bentuk lintasan ini terbagi atas tiga, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak lurus ini merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lurus, sedangkan gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, dan yang terakhir gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat kecepatan. Berdasarkan sifat kecepatan ini terbagi atas dua, yaitu gerak beraturan dan gerak berubah. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang percepatannya konstan. Sedangkan gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan atau gerak yang berubah secara beraturan. Pada gerak terdapat yang namanya jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan serta percepatan. Kelima hal tersebut merupakan perhitungan pada suatu gerak, di mana untuk menghitung berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, berapa jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam satuan waktu, dan berapa perpindahan yang dialami oleh suatu benda selama ia bergerak. Sekarang, saya akan membahas satu persatu dari kelima hal tersebut. 1. Jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama benda tersebut bergerak. Contohnya, jika suatu benda berada pada titik A menuju ke tempat titik B, maka berapakah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama benda tersebut bergerak menuju tempat titik B, seperti pada gambar di atas. 2. Perpindahan. Perpindahan merupakan garis lurus terpendek yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Contohnya, suatu benda berada di titik A, berpindah menuju titik B, maka berapakah perpindahan yang dialami suatu benda tersebut dari titik A menuju atau berpindah ke titik B? Namun, jika sesuatu benda sudah kembali, yang artinya dari titik awal ke titik akhir kembali lagi ke titik awal, maka perpindahan yang dialami oleh suatu benda tersebut adalah 0. Contohnya, benda dari titik A
berpindah ke titik B, maka kembali lagi ke titik A, maka perpindahan yang dialami oleh benda tersebut adalah 0. Ketiga, kelajuan. Kelajuan merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan dalam satuan meter per sekon, dan S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. 4. Yaitu kecepatan, di mana kecepatan merupakan besarnya perpindahan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu dengan rumus V sama dengan X per T, di mana V sama dengan kecepatan satuan meter per sekon, X merupakan perpindahan dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Kelima adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Umumnya, percepatan dilihat sebagai gerakan suatu benda yang semakin cepat atau semakin lambat. Namun, percepatan adalah besaran vektor sehingga percepatan memiliki besar dan arah. Rumus percepatan adalah A sama dengan V per T, di mana A sama dengan percepatan, V sama dengan selisih kecepatan pertama dan kedua, dan T sama dengan waktu. Contoh jarak dan perpindahan, yaitu seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan berapa jarak dan perpindahannya. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang berjalan dari arah ke timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter, seperti pada gambar di atas, dan ditanya yaitu jarak dan perpindahannya, di mana perpindahan kita lambangkan dengan X, sehingga jawabannya yaitu jarak sama dengan 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter, sehingga jarak yang ditempuh oleh seseorang tersebut yaitu 7 meter. Kedua yaitu tentang perpindahan. Perpindahan yaitu kita lambangkan dengan X, sehingga X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, X kuadrat sama dengan 25, X sama dengan 5, sehingga perpindahan yang ditempuh oleh seseorang tersebut yaitu 5. Contoh kelajuan dan kecepatan. Budi berlari ke timur sejauh 20 meter selama 6 sekon, lalu balik ke barat sejauh 8 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Budi. Sehingga dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa S1 sama dengan 20 meter, S2 sama dengan 8 meter, T1 sama dengan 6 sekon, dan T2 sama dengan 4 sekon. Sehingga yang menjadi pertanyaannya yaitu hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata Budi. Sehingga jawabannya yaitu untuk kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. V sama dengan 20 meter ditambah 8 meter per 6 sekon ditambah 4 sekon. V sama dengan 28 per 10, sehingga 28 bagi 10 sama dengan 2,8 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Budi yaitu 2,8 meter per sekon. Jawaban kedua yaitu kecepatan rata-rata. V sama dengan
delta S per delta T. V sama dengan S1 dikurang S2 per T1 ditambah T2 sama dengan 20 dikurang 8 per 8 ditambah 4 sama dengan 12 per 12 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi, kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Budi yaitu 1 meter per sekon. Contoh soal percepatan, yaitu kecepatan gerak sebuah mobil berubah menjadi 10 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa F1 sama dengan 10 meter per sekon, F2 sama dengan 16 meter per sekon, dan delta T sama dengan 3 sekon. Yang menjadi pertanyaannya yaitu berapa perpindahan atau dilambangkan dengan A. Jawaban atau cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan dalam kurung V2 dikurang V1 per delta T sama dengan 6 meter per sekon per 3 sekon sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, sehingga percepatan yang didapat yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, halo teman-teman, kita akan membahas jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Ada 3 jenis-jenis gerak pada tumbuhan yaitu gerak higroskopis, gerak autonom, dan gerak esionom. Nah, gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang disebarkan perubahan kadar air dalam sel. Contoh, pembukanya sporangium, lumut, atau paku. 2. Gerak autonom. Gerak yang disebarkan oleh rangsangan yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak air dan gerak sitoplasma di dalam sel. Nah, yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Disebut juga gerak autonom karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, sesudah kita membahas jenis-jenis gerak, kita akan masuk pada faktor yang memengaruhi gerak benda. Nah, teman-teman, ada 4 faktor yang memengaruhi gerak benda, yaitu bentuk benda. Contohnya, yang memengaruhinya, contohnya benda yang berbentuk lingkaran akan mudah digerakkan daripada benda yang berbentuk kotak atau segitiga. Nah, kedua, ukuran benda. Faktor yang memengaruhinya contohnya, benda yang memiliki ukuran massa besar akan lebih sulit atau lambat bergerak. Nah, ketiga, luas permukaan benda. Nah, faktor yang memengaruhinya, semakin besar luas pada permukaan suatu benda, maka akan semakin lambat gerak jatuh benda. Nah, permukaan yang dilalui benda. Contohnya, faktor yang memengaruhinya, benda lebih mudah bergerak jika melalui permukaan bidang yang halus dan licin. Nah, itulah contoh-contoh atau faktor yang memengaruhi gerak benda. Saya akan menjelaskan tentang gaya, yang dimana kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Ada beberapa jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap jenis-jenis gaya tersebut. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Contohnya seperti menarik benda, mendorong meja, dan mengangkat barang. Yang kedua adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya seperti kipas angin yang semula diam menjadi bergerak, itu karena adanya listrik.
Yang ketiga adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya adalah kompas, lemari es, atau kulkas. Yang keempat adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Contohnya seperti jarum jam, pompa ban sepeda, dan penutup kemasan botol. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya seperti buah jatuh dari pohon, menuangkan minuman, turunnya air hujan, dan benda yang jatuh. Yang keenam adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan saling bersentuhan. Contohnya seperti kaki dengan permukaan jalan. Itulah contoh dari jenis-jenis gaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, yang dimana hukum 1 Newton adalah setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dengan rumus F sama dengan 0. Yang kedua adalah hukum 2 Newton, yang dimana hukum 2 Newton ini adalah percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan akan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan rumus A sama dengan F per M. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton, yang dimana hukum 3 Newton ini adalah setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi.